sekarang Ridho maunya kayak gimana deh? Istri yang menurut Ridho itu ideal buat Ridho deh. Penurut. Kalau salah satu kriterianya adalah penurut, itu Ridho nggak dapetin dari Dinar kan? Minimal didengarin lah ngomong. Ya, Bukan nurut-nurut banget lah. Kita sekarang bicara faktanya aja. Penurut bukan tipenya Dinar. Iya, kan? memang bukan. Itu Ridho nggak dapetin dari Dinar. Enggak. Makanya dalam hal ini coba kesampingkan perasaan, coba berpikir dengan akal sehat, ini yang terbaik buat lu berdua, enggak? Enggak, ini udah di titik aku udah janji sama diri aku. Selama dia nggak bisa ngeposisikan aku dan nggak bisa tegas sama karyawannya, mau taruhan gitu juga ayo. Aku nggak akan balikan. Tapi kalau sekarang kayak gue kecewa. Kalau mau tuh ngikutin, kalau nggak ya udah gitu aja. Kalau kain sarung itu kan banyak di mana-mana. Kenapa kalian harus beli kain sarung ini? Kain sarung apa namanya? Gajah Taman. Manggis, Gajah Taman, Multajam. Gajah Manggis, Gajah Taman. Multajam. Kenapa sih? Murah Teteh. harganya. Barangnya bagus. Ini Keriting keren gitu. banget. Ini nggak gampang lecek. Guys, lihat dong. Ini nggak lecek. Beda. Kainnya beda banget, jadi no tipu-tipu lah. Nih, untuk beli kita tuh banyak pilihannya. Pertama, contohnya di toko Shopee, Arta Jaya 559. Juga ada toko offline-nya, Hidup Jaya. Itu. Di Tanah Abang. Ngedatangin tokonya boleh nggak sih? Boleh banget. Ini di mana? Di Tanah Abang, Ruko Auri, Blok D 14. Ruko Auri Blok D, D14. Blok D14. Ya. Blok D14. Kalian bisa datang dan langsung lihat, banyak banget, guys. Ridho Ilahi, breaking news ke-7 kalinya, putus final nggak nih? Nggak tahu finalnya ya kok ya. Cuman di antara semua berantem ini yang aku lebih besar rasa kecewanya daripada rasa sayangnya sekarang. Jadi kayak ya ini sebenarnya permasalahan yang dulu udah ada tapi nggak ada penyelesaian. Jadi kita kayak ya udah yang penting kita jalanin aja happy. Akhirnya muncul lagi dan nggak bisa. Kalau ibarat kata gini aja, lu nggak bisa tegas, gua mundur gitu aja lah. Jadi ya gambling sekalian gitu loh maksudnya. Ya, kalau masalah yang ada kemarin asisten. Iya, ini masih masalah yang sama sebenarnya. Dengan asisten. Satu asisten atau banyak asisten? Kan asistennya bukan cuma satu. Hampir semua karyawan sih sebenarnya. Kan dia kan asistennya ada 2, karyawan 1, terus marketing 1. Jadi gini, di permasalahan pertama tuh aku diem aja. Sebenarnya aku orang yang kalau emosi untuk diri aku sebenarnya malas ini ngomong kemana-mana. Karena ini jadi kayak unek-unek aku yang aku keluarin. Jadi waktu kita berantem, itu para karyawannya itu semua ikut-ikutan. Sedangkan hubungan kita. Ikut-ikutan tuh? Bikin story. Oh. Bikin story yang iya numpang makan apa gitu kayak gitu kan. Mereka itu nggak tahu deal-dealan kita waktu bikin YouTube itu gimana. Dulu kan aku sering di YouTube-nya Dinar. Ini aku buka-bukaan aja sekarang biar kalian tahu kalau gua tuh nggak numpang makan di sana. Kita di dealan 30% untuk aku pendapatan, 70% untuk Dinar. Tapi makan kan nggak mungkin dengan pasukan dia yang 7 orang itu aku. Jadi aku bilang boleh nggak sayang kalau yang 30% itu masuk ke dalam biaya kita makan rame-rame di tim kamu. Tapi ketika kita jalan berdua atau sama adik kamu doang, biar aku yang bayar. Gitu. Oh. Nah itu. Jadi kalau sama asisten, kalau sama karyawan itu istilahnya Itu perusahaan itu, lah. Ya, perusahaan lah namanya, itu gitu. awalnya. Jadi pengeluaran dipotong dari situ lah Iya, gitu. ya. Terus sempat ada permasalahan yang kita berantem gede itu yang putus sampai berapa seminggu. Akhirnya kita damai lagi, kita dikumpulin. Saksinya tuh ada tuh asisten Ridho, Ica. Sekarang lo tanya, Koko posisinya pacarnya Dinar. Ini pegawainya semua. Ada apa maksudnya berhak nggak ngomong langsung ke Koko? Misal pegawai Edo nih, langsung ngomong. Ya tergantung konteksnya kali ya, kalau dia nawarin makan katanya kan boleh aja langsung ngomong. Tapi kan kalau ada misalnya yang mereka emang kurang suka, seharusnya
ke bosnya dulu kan. Oh, jadi ya, kalau Ido ngajarin kayak mereka gitu. menggerutu gitu. Iya, dan itu tepat di depan Dinar. Ido kayak ngerasa ya ini Ido nggak nyalahin mereka ya. Ini tergantung Dinarnya memposisikan Ido tuh. Ya aku sebenarnya apa di sini, karyawan kamu juga atau pacar? Kalau pacar nggak ini dong konteksnya, maksudnya ya mereka kalau memang ada protes harusnya ke kamu dulu baru ke aku gitu. Itu kecewa dan ya udahlah, mungkin ini kayak pembelajaran pertama biar kita semakin dekat. Oke, udah diamin. Sampai kemarin kejadian yang ini yang bikin Ido kesel banget dan kecewa banget cuma gara-gara kayak gini. Besok kamu megang duit ya, biar aku nggak dibully sama karyawan aku. Jadi nggak semua aku yang bayar. Nah sekarang gini, Ical tahu sendiri, Ical tahu kok saksinya. Jadi karyawannya Dinar itu di belakang Dinar itu misalnya kayak aku pernah sakit, terus aku bilang Cal kasih obatnya ke si itu, nanti dia nganterin ke atas. Terus dia ngomong kayak si Ical, lu aja yang nganterin sendiri. Itu kan rumahnya Dinar, nggak mungkin. Nah pas ada Dinarnya itu beda lagi kayak gitu. Maksudnya terus akhirnya ada kecewa itu kayak lu lebih ngebela karyawan lu dan nggak bisa ngeposisin gua di antara mereka gitu. Oke, kalau dibalik ya, gua kan punya banyak karyawan, terus gua punya istri, ya kan? Ya kalau gua udah bilang sama karyawan gua, kalau istri gua yang ngomong itu sama aja sama gua yang ngomong lah. Nah, seharusnya gitu kan? Ya kan? Iya. Jadi dengan kayak gitu kan karyawan gua juga jadi ngormatin. Jadi nurut. Soalnya kan Yeah. yang gue pusing gini, sebenarnya kalau bini gue tuh suka kalau ada karyawan gue disuruh sama dia nggak nurut, bini gue tuh pasti ngadu ke gue. Nah kalau bini gue ngadu ke gue sebel kan, gue lagi sibuk ini. Yeah. Gue langsung ngomong, lu kenapa lu nggak turutin dia mau ngomong begini? Dia ngomong kan sama aja gue yang ngomong, gue bilang. Mungkin gue ada kasih tahu kayak gitu. Jadi istilahnya kalau main catur tuh kalau gue raja dia stare-nya gitu, betul. Jadi kayak ini dia udah gue kasih perintah nih, lu mesti ikutin dia gitu. Iya, sama aja kayak misalnya Ido nge-treat asisten Ido sama kameramen Ido. Dinar itu pacar gua. Jadi lu ngormatin dia, di atas lu ngormatin gua. Malah mereka segan semua. Itu yang udah maksud memposisikan itu. Mungkin ya yang Ido ambil di sini Dinar itu pingin kekeluargaan, boleh. Cuman kan ada satu titik di mana ya lu harus membedakan di mana bos dan di mana karyawan. Bukannya apa-apa ya, bukan ngomongin kasta, tapi suatu project atau suatu perusahaan nggak bisa jalan kalau semuanya kepala kan, ngerasa kepala semua. Iya. Ya gue ngerti sih kalau gitu. Kalau diposisikan kayak gue gitu ya gue juga. Malah kalau karyawan gue nggak akur sama bini gue mendingan itu karyawan jangan kerja lagi. Soalnya kalau nggak gue yang pusing, ntar bini gue ngadu ke gue gitu loh. Terus gue mesti turut campur kan, gue malas kan. Makanya mendingan, toh istri gue juga bukan orang yang macam-macam. Toh dia juga bukan orang yang abuse power, jadi menyalahgunakan wewenang yang dikasih. Jadi dan dia men-treat karyawan gue juga cukup baik. Jadi gue ngasih dia full otoritas sih sebenarnya. Mungkin itu yang lo harapkan kan? Iya, itu yang lo harapin. Itu nggak, sampai lo bilang selama kamu nggak bisa tegas ya udah. Kalau cuma masalah hal sepele ini kita bubar, untuk saat ini Ido berani ngomongin dia. Ya udah, nggak nikah sekalian juga nggak apa-apa. Dan satu lagi Ido kecewa sama Dinar, nggak tahu suka berubah untuk saat ini, suka berubah. Awalnya dia yakin ngomong tunangan, tiba-tiba dia ngomong di Islam kan nggak ada tunangan. Kemarin kamu mau gitu loh, semangat. Ada apa gitu? Kalau memang nggak yakin ya bilang gitu loh. Jadi aku nggak berharap gitu. Ya jujur ya apa ya kok ya. Orang beranggapan mungkin Ido ngedeketin dia itu batu loncatan atau untuk dapetin job. Sebenarnya enggak. Karena kenal dia, Ido senang waktu kenal awal sama dia itu beda banget sama dia yang sekarang gitu. Mungkin dulu jobnya kan waktu masih kesandung kasus jadi belum terlalu banyak. Itu beda banget. Dia yang sekarang beda banget. Itu aja sih. Bedanya nggak tahu. Kalau menurut Ido nggak bagus ya, tapi terserah sama pandangan yang nonton atau menurut Koko. Jadi ambisinya gini kok, aku harus punya Lambo, aku harus punya ini itu, aku harus lebih dari
orang itu. Aku harus dengan aku mau, beda kan. Kalau harus itu apapun yang terjadi harus. Dia menghalalkan segala cara maksudnya. Kalau untuk menghalalkan segala cara sih enggak sih ya, nggak tahu maksud aku. Tapi ambisinya tuh gede banget, beda dengan Dinar yang dulu. Kalau Dinar yang dulu santai. Aku masih ingat banget tuh, ayo sama-sama kita sayang. Aku yakin ini kamu, aku, rezeki kita nyambung. Itu berubah banget kok. Itu berubah banget dengan Dinar yang sekarang. Aku nggak tahu. Aku ngerasa kayak orang yang berbeda aja gitu. Terus dia selalu ngomong, aku pingin jadi orang yang berpower. Aku berpikiran, setelah itu apa lagi gitu loh, untuk apa berpower itu, untuk apa, buat apa. Dia pernah ngomong kalau dia dulu pernah ngerasa diinjak, aku nggak tahu ya, dia pernah cerita, tapi aku nggak tahu itu baik atau buruk, tapi terlalu berambisi sih menurut aku. Tapi kan bukan awal Dinar juga. Gue sih tahu semua orang pasti punya ambisi. Mungkin karena Ridho tunangannya dia omongin ke Ridho gitu. Tapi gue nggak pernah ngelihat ambisi dia sampai membuat dia melakukan sesuatu yang negatif. Iya, untuk itu baik ke gua maupun ke temen atau ke siapa yang sampai istilahnya menjatuhkan atau apa segala macam tuh, gue nggak pernah ya, tapi gue nggak, yang dengan mata kepala gue sendiri gue ngeliat dia melakukan sesuatu yang buruk, gue nggak pernah ngeliat itu. Malah dia gue senangnya sama Candy ya, Candy ada ini, ayo mau nggak gitu, maksudnya orangnya sangat profesional dan bisa diajak kerjasama gitu. Apa ambisinya sudah membuat dia jadi lupa gelap mata gitu menurut Ridho? Aku bilang sih ambisinya berlebihan. Kalau iya, aku ngerasa beda banget. Aku kayak kesini-sini bukannya aku ya terserah kamu ya, duit kamu, tapi kayak aku pikir ada sesuatu yang bikin kamu di mana titik berhenti, udah cukup memiliki sesuatu. Tapi enggak, lagi dan lagi. Itu yang aku rasain sih. Ini kan perasaan aku ya. Kalau gue terus terang ya, kalau gue suka ngomong sama istri nih, perbandingan aja ya. Gue punya ambisi gitu. Terus dia nanya ambisi gue gimana gitu ya. Ya gue ceritain. Lu mau denger gue ngayal gitu. Ya gue ceritain, ini impian gue kayak gini gitu. Ya kan kalau menurut gue ya, kalau ngayal emang mesti setinggi-tingginya. Kenapa enggak gitu. Terus jadi menurut gue sih, ya mungkin kita berbeda pendapat ya. Seseorang tuh memang harus punya satu tujuan, satu ambisi. Yang dia nggak boleh dia gelap mata. Gue demi mendapatkan itu, temen gue sikut, terus orang gue bohongin gitu contohnya. Nah kalau udah sampai kasus kayak begitu ya memang harus diperingatkan. Gue kadang-kadang kepleset ke arah sana lah, lupa diri contohnya. Diingetin ya nggak boleh. Kebetulan gue punya teman-teman yang baik yang ngasih tau gue, lu udah kalau kayak gitu istilahnya kalau orang Cina ngomong udah boceng li bos kalau kayak gitu. Oh iya, mungkin gue terlalu serakah atau gimana gitu. Tapi kalau dalam hal ambisi sih apa bener itu nggak boleh? Iya, kalau seandainya ambisi menurut Ida yang kalau Koko bilang itu kan yang Ida pakai saat ini juga, maksudnya itu lebih bermimpi ya. Nih, gue pengen Lambo, ya udah. Apa ya? Dia tuh pengen ngomong tapi nggak bisa ungkapin. Ini beda nggak sih dengan gue pengen Lambo, ya udah gue jalanin. Tapi titiknya gue di sini. Nggak, ketika gue nggak dapat Lambo, ya udah gue beli yang lain yang gue sanggupin. Sedangkan berpikirannya si Dinar di sini, gimana caranya gue harus dapat itu? Ya bagi dia sih, mungkin ada yang sebagian orang bilang, wah itu bagus berambisi apa ya. Tapi menurut dia ngelihat ambisinya nih udah berlebihan. Ya kalau gue misalnya, kalau itu Lambo mobil ya, kalau gue kan ngayal sama istri. Misalnya gue ngayal sama istri, gue pengen punya perkebunan yang cukup luas di daerah yang bagus. Itu kan harganya lebih mahal dari Lambo tuh contohnya. Ya kan sah-sah aja gue bilang gitu. Dan gue pengen dapat nih, gue pengen sebelum pensiun gue nanti di situ. Gue malah udah gambarin tuh vilanya ntar kayak gimana, terus kebunnya kayak gimana, gitu-gitu kan sah-sah aja sebenarnya. Tapi menurut Ridho itu sudah berlebihan.
tadi kok aku nanya kan sifat dia apa yang berubah, itu yang udah bilang berubah. Tapi bukan itu yang nggak terima. Itu masih oke lah, itu bisa terima. Itu cuma bilang itu aja hal yang dia berubah dari Do kenal awal sampai sekarang. Yang Ido nggak bisa terima saat ini, dia nggak bisa tegas di depan karyawannya, nggak bisa ngeposisiin Ido. Itu Ido nggak bisa terima. Karena ini udah nyangkut, gini loh, Dinar punya keluarga, dia juga punya keluarga. Mungkin memang kamu yang nggak bikin story, mungkin asisten kamu yang bikin, bakal nyampe lah, kan keluarga juga main story. Cuman Do kayak ya udahlah, karena kalau Do mempermasalahin, Do keluarin semua apa tanggapan keluarga, ini nggak akan bakal jadi ini. Itu. Kan kayaknya yang benar-benar bikin putus ya, tadinya kan belum putus nih, tapi terus ada Ridho menjawab netizen. Kasih aja Dinar Fendi 20 miliar sebagai apa maharnya gitu kan. Nah, itu dia juga salah tanggap. Itu kan pertanyaan dari netizen. Berhak dong itu ngejawab. Lah sekarang disuruh 20 miliar baru nikahin Dinar. Yang ngapain gue punya 20 miliar gue nikahin Dinar. Nanti kalau ada yang 30 miliar dia pindah lagi dong. Ya simpelnya aja logika kayak gitu. Yang mending gini, kalau seandainya kita udah nikah, aku cari 20 miliar, baru aku kasih ke kamu. Itu jawabnya kayak gitu. Si Dinarnya malah ngepost apa bilang jawaban laki-laki nggak gentle. Jadi kalau laki-laki yang gentle, soalnya kan ada kalimat di mana setelah gue punya 20 miliar, Dinar akan cari cewek lain aja deh gue dibanding ngasih Dinar. Ya itu kayak kekesalan. Oh kalau cuma duit yang lu butuhin ya udah nih 20 miliar, mending gua nikah sama yang lain gitu. Kayak kekesalan gitu. Maksudnya kekesalannya ke si yang ngasih pertanyaan itu. Jadi nggak semua lu bisa ukur dengan uang gitu loh. 20 miliar itu bukan angka yang memang gede, emang itu batasan kaya raya, enggak kayaknya. Mungkin bukan batasan kaya raya, tapi batasan mungkin yang netizen pikir mewakili angka yang kira-kira selevel Dinar berhak dapatkan misalnya gitu. Oh jadi misalnya kalau misalnya ya keluar dari mulut Dinar, siapin 20 miliar baru nikahin aku. Mundur? Dari Dinar sih gue yakin nggak mungkin keluar. Kayak kita ngomong misalnya. Iya. Tapi mungkin kayak gini loh, kayak misalnya kayak istri gua gitu ya. Kalau istri gua dia hidup biasa aja seneng. Jadi gua udah kadang-kadang gua ceritain mimpi gua menurut dia terlalu berlebihan gitu. Tapi karena dia sebenarnya pengen have a simple life gitu. Ya mungkin kalau seorang Dinar yang punya mimpi punya Lamborghini, angka 20 miliar tuh bukan Dinar yang minta ya, tapi maksudnya ya Lamborghini kan harganya di atas 10 miliar. Berarti kan kalau mungkin netizen kepikiran aja 20 miliar gitu, sebuah angka yang dianggap merepresentasikan apa yang Dinar Fendi layak dapatkan misalnya gitu. Ya masa harus ada pakai angka sih? Misalkan itu kalau benar pun maksudnya untuk menggambarkan kan, menggambarkan sebagaimana mewahnya seorang Dinar gitu, bukan mewah dalam artian maksudnya gini loh, siapa sih cewek yang nggak pingin dihargain? Tapi kan semua itu nggak harus dihargain pakai uang gitu loh. Ya kalau sekarang seandainya bisa dihargain 20 miliar, berarti bisa siapapun yang punya 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar bisa ngambil dong. Ya, itu pertanyaan bagus juga kayak gitu. Cuman kita nggak bisa memungkirin netizen pasti berpikiran tentang uang pasti. Nah itu aku bingung mereka dapat dari mana dan itu bisa pertanyaannya barengan semua. Angka itu ada gitu, aku juga nggak tahu dari siapa. Bahkan ada yang nanya, pilih nikahin Dinar 20 miliar atau mundur kayak gitu, dan itu nggak tahu, mungkin ada yang pakai akun palsu nanya. Ada akun palsu nanya. Ya, karena ya postnya nggak ada, kayak gitu kan aku suka perhatiin juga. Gini, boleh nggak kita berasumsi ya netizen peduli dan sayang sama Ridho sama Dinar. Jadi angka itu mewakili bahwa kalau Ridho emang serius kan, faktor ekonomi ini penyebab perceraian tertinggi loh. Ya. Makanya mungkin kalau kita ambil positifnya ya, mungkin mereka menganggap kayak ya harus punya sesuatu juga dong untuk bisa, jangan sampai keluarganya nanti menjadi suatu problem. Karena yang aku pernah ya lagi kere banget nih ya, waktu hampir bangkrut. Itu omongan istri tentang keadaan ekonomi kita itu benar-benar itu udah
gue waktu itu gelap mata ngamuknya, karena udah benar-benar kita sebagai laki, pride-nya benar-benar hilang pada saat kita diomongin gitu sama istri gitu. Dan ini bener, real. Gue yakin juga banyak rumah tangga yang mengalami hal sama seperti ini. Makanya mungkin bentuk kekhawatiran mereka adalah mereka kasihlah yang terbaik buat Dinar, istilahnya kayak gitu. Nah itu kan ada kata-katanya yang ngomong emang kenyataan sih. Laki-laki itu, perempuan diuji ketika cowok nggak punya apa-apa. Cowok diuji ketika punya segalanya. Nah berarti kan hubungan dua orang, masa iya harus satu orang gitu? Maksud aku, apa ya? Ya mewah itu kan bukan berbentuk benda atau uang atau angka gitu. Mewah itu bisa berbentuk sikap, bentuk cara. Percuma banyak uang tapi kalau dia bilang ya udah aku nikah sama lu 20 M, ya udah habis lu diam di rumah, mewah angkanya doang dong. Kan sebenarnya yang Edo tanyain di sini, perempuan pengen dijadiin princess itu seperti apa? Diberiin jam LV, Gucci kayak gitu cara nge-treat cowok yang benar, nge-treat cewek yang benar. Harus dibeliin mobil mewah. Mungkin jawaban yang kalau gue ya, jawaban yang pengen gue denger dari lu nih Dok, dari misalnya pertanyaan 20 miliar itu ya, mungkin gue akan jawabnya kayak gini. Itu jawaban yang pengen gue denger ya. Gue akan berusaha sepenuh tenaga gue untuk Dinar bisa mendapatkan apa yang terbaik buat dia gitu. Mungkin gue akan mencoba menjawabnya kayak gitu. Karena kan ya dulu gue pernah istri gue ngomel karena ya gue lagi gak punya duit, terus gue harus menyekolahkan anakku di sekolah yang kurang begitu bagus lah gitu. Ya terus gue akhirnya bukan diomelin, ditegur sama istri gue, tapi waktu itu gue kesel banget. Ya sebenarnya kan itu memacu kita untuk ya sebenarnya anak gue nggak layak kayak gini, istri gue juga nggak layak mendapatkan seperti ini gitu. Ya akhirnya gue pelan-pelan menjadikan itu pecutan buat jadi bangkit gitu. Jadi dibanding kita tersinggung sama pertanyaan 20 miliar itu, mungkin gue akan bilang thank you untuk motivasinya. Gue janji nih ya, gue akan memberikan segala-gala yang gue punya untuk membahagiakan Dinar dan anak-anak gue nantinya gitu. Mungkin kan bisa diputar lah gitu, seakan-akan bukannya jadi hinaan. Ya jawaban cerdas ya maksudnya. Tapi kan aku tuh orangnya kan nggak bisa bohong ya kok ya. Maksudnya gini deh, aku nggak tahu nih salah. Kita kan hidup bukan untuk pasangan aja. Aku masih ada mama aku yang single parent. Maksudnya kadang itu udah emosi udah ngeluap. Itu kan kenapa aku kecewa banget saat ini juga ada ngaruh ke situ. Maksudnya kenapa sih mesti angka terus yang dibahas gitu loh? Kenapa nggak kita jalanin aja dan kita berusaha gitu loh? Nanti di mana mentoknya? Kenapa mesti selalu kesini-sini barang-barang branded, sesuatu yang mewah, ya kayak apa ya? Awal-awal sih gue pikir, oke, kita mau ketemu orang klien, jadi kita harus bikin nge-brand dari pakaian atau jam atau semuanya itu dari yang barang-barang branded. Cuman kesini-sini kayak kok capek ya ngomongin itu terus gitu loh. Ini bukan gua gitu. Jadi kayak kenapa lu banyak diem saat jalan sama dia? Lu nggak tahu ya apa karena temannya yang sekarang yang hedon banget, yang gampang nyari duit bisa beli itu bisa beli ini, ngomongnya ya oh ini gampang naik pesawat jet apalah, nggak pernah kepikiran, sumpah demi Allah dikasih pun naik pesawat jet nggak ada bangga yang sumpah. Ya nih kembali ke basic, gue selalu ngomong gini kalau soal hubungan ya, lu boleh beda sifat, boleh beda background, boleh beda tetek bengek, yang harus sama nilainya. Cara lu memandang nilai-nilai itu harus sama, cara lu memandang uang, cara lu memandang agama, cara lu memandang anak, cara lu memandang orang tua, cara lu memandang pendidikan, itu lu mesti sama. Kalau ininya beda, itu paling susah. Jadi latar belakang boleh beda, dia boleh lebih kaya, dia boleh apa segala macam, tapi cara memandang nilai-nilai itu yang menentukan rumah tangga akan berhasil atau enggak. Contoh ya, gue sekarang ketemu teman-teman yang gue pikir kayak
punya memandang nilai yang sama tentang gue gitu. Ini orang-orang kaya doi, orang kaya banget nih ya. Gue janjian meeting sama dia, gue bawa supir, dia nyetir sendiri. Terus padahal dia kayaknya kayak 100 kali lipat dari gue lah gitu. Itu gue naik mobil aja gue disindir sama dia. Naik mobil bawa supir, padahal supir gue tuh yang biasa buat nganterin anak segala macam. Oh lu bos sih Rofi sekarang udah punya. Padahal dia orang yang kayanya udah ratus-ratusan miliar. Gue punya supir aja tuh dia menganggap gue nih boros gitu kan ya. Iya. Jadi dan istri gue kebetulan juga seperti itu, sangat hemat. Jadi cara kita memandang uang pun akhirnya udah mirip tuh teman gue sama istri gue. Jadi dalam hal kayak gitu jarang berantem deh, gimana cara kita berhemat supaya nabung buat anak-anak kita. Nah kalau cara memandang uang aja udah beda, itu akan jadi problem gede banget. Gue juga punya nih satu pengalaman sama istri gue. Kalau dalam hal ini gue angkat topi deh, salut sama dia. Gue beliin berlian harganya puluhan juta deh gitu. Berlian kan lu tau kan cuma segede upil naga gitu, segede gini. Harganya puluhan juta. Terus abis gue beli, dia pertama seneng cuma karena gue care sama dia ya, bukan karena seneng dapet diamondnya. Tapi terus kita berdua lagi di mobil sambil ngeliatin itu berlian ya, terus kita berdua mikir kayak gini, lu tahu gak nih, ini berlian dijual ya, ini seharga puluhan juta ini bisa ngasih makan orang susah tuh setahun bisa nih. Gue bilang, kok manusia begitu bodohnya ya sampai menghargain benda segede upil, dihargain puluhan juta, padahal ini bisa ditukar jadi beras berkarung-karung, mungkin satu kontainer yang bisa ngasih makan orang susah gitu. Dari situ kita berdua nggak pernah beli barang mewah lagi. Gue nggak pernah beli barang mewah, dia nggak pernah beli barang mewah. Kenapa? Ya itu yang gue bilang, cara memandang sesuatunya mulai sama tuh. Dalam hal ini cara kita memandang uang. Ada lagi cara memandang orang tua. Istri gue kaget ngelihat gue bagaimana gue menservis orang tua gue, betapa totalitasnya gue gitu ke orang tua gue. Nah dia bingung, mestinya kan nggak kayak gini gitu. Nah akhirnya lama-lama adjust. Nah itu yang gue bilang, nilai-nilai pemandangan terhadap uang, cara memandang orang tua, cara memandang teman, ini kita harus benar-benar mirip. Nah ini akan menjadi sumber berantem terus kalau sampai ininya nggak mirip tuh loh. Sebenarnya sih kalau yang masalah ambisi apa masih bisa do terima ya, masih bisa do bikin ya udah masalah kecil balikan. Tapi yang gini aja deh, kenapa ini beda dari masalah sebelumnya? Itu kayak gini loh, kok aku nggak ada kangen lagi ya sama kamu? Saking kecewanya gede banget. Kalau dulu 3 hari nggak WA-an, dia pasti nyari. Udah ngalah. Tapi kenapa sekarang kayak oke, nggak nikah nggak jadi, nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Kecewa tuh kayak, ya udah, berarti nggak tahu kok kecewa gimana sih kecewa, gitu. Jadi kayak yang kayak marah bukan marah ke Tuhan mungkin ini ya nggak mungkin ya. Jadi kayak ya udah kayak susah banget sih buat nikah gitu loh. Kenapa? Emang harus resepsi gede banget. Nah, bukannya lebih baik biasa aja uangnya kita bawa keluarga liburan atau ke Mekah gitu kan. Ya simple. Dan ketika dia minta untuk dia dijadiin princess, oh ya udah aku akan lebih berusaha lagi. Dia nggak pernah nggain kan. Selama ini dia terima apapun. Bahkan untuk yang itu ngomong nggak pernah didengar kok. Mental terus. Dia baru ngomong, dia mau ngasih tahu mental terus. Apa yang diobrolin sama yang lingkungannya itu yang di contoh tinju aja deh. Contoh tinju. Itu udah berapa kali ngomong. Gak usah kemarin aja gara-gara Ido ngasih tahu, sayang, ini orang-orang yang peduli sama kamu nih. Coba deh kamu ke pelatih yang lain yang ngasih tahu ini Rofi, Ayu gini-gini. Dia marah-marah kayak Ido. Iya maksudnya apa ya? Kan tujuan kita baik. Apa salahnya sih diterima dulu? Kalau memang nggak ditolak ya udah ditolak. Dia juga ngerasa ke sini ya udahlah terserah, nanti kalau kalah juga dia sendiri daripada nanti protes ke aku kan. Ya gitu. Maksudnya kadang itu baru berani ngomong setelah ada orang yang ngomong gitu loh. Maksudnya oh ternyata bukan pandangan gua doang, baru udah maju. Ya, tapi ujungnya disalahin terus. Jadi istri idealnya Rido kayak gimana? Hah? Istri idealnya Rido? Ini kan sekarang berarti makin menjauh dari gambaran istri idealnya Rido gitu.
Sebenarnya sampai saat ini yang nggak bisa Ridho terima itu dia tegas sama karyawannya aja. Bukan. Sekarang Ridho maunya kayak gimana deh? Istri yang menurut Ridho itu ideal buat Ridho deh. Penurut dalam artian nggak semua Ridho ngomong harus nurut. Oke lah, lu punya uang, lu punya power, famous, tapi kan tetap aja cowok kok. Mana ada ibu kepala rumah tangga. Kalau selama masih ada suami kan, nggak ada. Kecuali suaminya udah nggak ada baru. Dalam hal ini kan berarti kalau salah satu kriterianya adalah penurut, itu Ridho nggak dapetin dari Dinar kan? Minimal didengarin lah ngomong. Ya, Bukan nurut-nurut nggak, banget lah. kita sekarang bicara faktanya aja. Penurut bukan tipenya Dinar Iya, kan? memang bukan. Itu Ridho nggak dapetin dari Dinar. Enggak. Apalagi? Ya itu apa yang dia Jangan ngomongin Dinar Candy deh. Dari hatinya Ridho sendiri tuh pengen cari wanita yang seperti apa yang idamani gitu. Kalau soalnya kalau melenceng jauh, aku mau yang sederhana aja kok. sederhana aja. Bukan dalam artian aku nggak punya mimpi besar, aku punya mimpi besar. Aku pengen punya masjid di setiap daerah atas nama mama. Itu mimpi besar banget menurut aku, masjid mewah. Tapi bukan Lamborghini atau bukan? Nggak, beda ini. Sederhana ini maksudnya ya apa ya? Yang aku nggak bisa ngungkapin, pokoknya aku pengen sederhana aja gitu. Kayak lebih liburan berdua, mungkin backpacker atau main ke Bali, nongkrong di pantai berdua tanpa ngapa-ngapain juga itu seneng banget aku. Nggak harus ke kafe mewah yang harus ngapa-ngapain. Ya, berarti boleh dibilang bahwa Dinar ternyata bukan wanita idamannya Ridho. Hampir berbeda, beda sih sifatnya. Jadi boleh dibilang Dinar bukan wanita idamannya Ridho. Ini pertanyaan susah tapi lo mesti jawab, soalnya ini mempengaruhi hidup lo sama hidupnya dia nantinya. Dan lo mesti berani ngambil keputusan kalau memang ini kelihatannya udah bukan. Lo mau jangan nanti 2 minggu balikan lagi, seminggu balikan lagi karena lemahnya hati, karena apa segala macam. Kalau iya ini yang terbaik buat Ridho atau bukan gitu. Enggak, ini udah di titik aku udah janji sama diri aku. Selama dia nggak bisa ngeposisikan aku dan nggak bisa tegas sama karyawannya, mau taruhan gitu juga, ayo. Aku nggak akan balikan. Boleh dibuktiin. Jadi walaupun dia nggak penurut, walaupun dia nggak sederhana, tapi dia bisa tegas sama karyawan, Ridho tetap mau menerima dia balik. Selama udah pacaran itu berusaha untuk menerima dia kok. Dan semua bisa diterima dengan kita berantem putus nyambung. Nyambungnya itu karena masih sayangnya. Nah, cuman yang ini di titik dimana 2 kali permasalahan ini yang sebelumnya belum kelar, aku ulang lagi, dan ini udah nyentuh ke ranah keluarga. Jadi boleh dibilang Ridho masih kepengen balik kalau dia mau lebih tegas ke karyawannya, gitu. Permasalahan cuma itu kok. Jadi bukan masalah penurut atau mewah atau apa segala macam itu bukan. Kalau Koko bilang tadi, idaman aku seperti apa, sederhana, penurut. Tapi aku tahu Dinar itu pekerja mandiri, jadi aku nggak mungkin menemukan cewek yang mandiri itu akan jadi penurut. Karena itu sifatnya akan berbeda. Ya tapi gue nggak ngerti kalau misalnya yang lu inginkan penurut dan sederhana sementara ini nggak nurut dan nggak sederhana. Tapi kan sayangnya udah dia. Jadi gini loh simpelnya, aku nggak mungkin ngatur perasaan aku suka sama dia gitu loh. Ya kalau lu mengandalkan pada perasaan, lu hidup lu akan banyak sekali mengalami apa ya, kebimbangan. Karena perasaan tuh 2 tahun lagi bisa ada, bisa nggak ada loh. Kawin 30 tahun, 40 tahun memang perasaannya cinta mulu gitu. Kalau ngandelin perasaan, Yes, sih. kesalahan terbesar dari pernikahan adalah mengandalkan perasaan kalau menurut gua ya. Berarti kita nggak bisa nikah dengan perasaan dong. Punya perasaan tuh bonus kalau buat gua. Ini cewek ideal, cocok sama lu, kriteria cocok segala macam. Kebetulan lu juga punya perasaan cinta sama dia, menurut gua ideal banget. Tapi dasarnya harus dari suatu keputusan yang diambil dengan sadar gitu. Berapa banyak orang yang mengandalkan cinta, terus akhirnya cintanya hilang.
yang gue cinta banget sama nih cewek nih dari 5 tahun kemudian berantem nggak karu-karuan sampai kira cerai. Bingung sih jawabnya. Soalnya aku apa ya tipe orang, kalau Koko kan tipe, kalau yang aku lihat lebih ke logika, maksudnya aku lebih ngejalanin apa yang aku rasa sekarang, karena besok aku nggak tahu kayak apa, nggak ada yang tahu gitu loh. Justru gue bukan tipe yang logika banget sebenarnya, tapi pengalaman hidup mengajarkan gue untuk, contohnya pengambilan bisnis ya. Lu mesti benar-benar secara logis keputusan lu bisa diambil dan dipertanggungjawabkan. Keputusan lu terhadap anak sama istri juga sama. Ini secara logis harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau memang secara logis tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dasarnya cuma cinta, itu bensinnya nggak banyak, nggak akan panjang. Harus sama nilainya menghadapi uang, sama nilainya cara memandang keluarga, cara ini gitu ya. Ya berarti kan proses jadinya kan. Kalau itunya kuat, fondasinya kuat, cara kita memandang segala, contohnya nih cara memandang pernikahan. Kayak istri gue tuh anti perceraian, titik. Jadi mau gue ngapain aja dia nggak mau cerai, intinya gitu. Gue pernah berapa kali bilang mau cerai lah gitu, apa segala macam, gue emosional kan. Nggak, gue nggak mau cerai gitu. Kalau lu mau cerai, gue tetap nggak mau cerai gitu. Jadi dari situ makanya lebih bertahan gitu, maksudnya dibanding perasaan gitu. Berarti balik ke pribadinya masing-masing. Nggak bisa dong semua perempuan menjadi istrinya Koko. Ada yang nggak terima dong, pasti ada. Jadi gini, pernikahan paling indah menurut gue ya, itu kalau cara memandang sesuatu, value-value-nya itu mirip. Itu menurut gue pernikahan terindah. Nggak bisa sama 100% ya, tapi mirip ya, cara memandang uang. Contohnya kan lu di ke Pantai Kuta udah happy. Terus lu naik mobil Avanza misalnya, itu udah cukup happy. Lu pendidikan mengutamakan yang terbaik buat anak-anak. Jadi kalau sampai tabungan lu habis buat pendidikan, lu mau. Misalnya istri juga punya pandangan kayak gitu kan, jadi nggak berantem. Yang satu nih, gue pengen nyekolahin dia sampai setinggi-tingginya, biaya sebanyak-banyaknya. Dia nggak mau, mendingan gue buat beli tas contohnya. Ya ini nggak ketemu, dan ini akan jadi sumber berantem, ngerti nggak? Cara memandang orang tua misalnya. Gue udah berkali-kali ngomong kalau gue bokap nyokap gue nggak lama lagi hidupnya. Gue akan hidup lebih lama dibanding bokap nyokap gue. Jadi selama mereka masih hidup, gue akan mengabdi kepada mereka. Itu akan menjadi salah satu prioritas hidup gue gitu. Kalau dia nggak punya pandangan yang sama, berantem gitu. Berantem pasti. Debat terus. Kenapa lu ngasih duit ke bokap lu? Kenapa lu ini? Ya nggak bisa gue, karena gue memang pandangan hidup gue begitu. Nah ini kalau mirip, pernikahannya sangat menyenangkan. Berarti harus ada yang ngalah. Nggak harus ngalah, kebetulan mirip, kita saling diskusi lah. Nyari tengah ya? Nah, nyari tengah tentang anak gimana, contohnya. Ya contohnya kan gue pengen anak gue dapat sekolah yang terbaik, tapi artinya setelah ngobrol sama dia, ya terbaik kan nggak harus termahal. Misalnya yang segini kan juga cukup, dan kita udah lihat secara statistik ini juga bagus sekolahnya, gitu-gitu. Oke, akhirnya ini, tapi mirip dan mendekati gitu loh, sehingga akhirnya lebih gampang ininya ya, menjalankan pernikahannya gitu. Kalau udah yang nikah udah lama-lama gitu ya cinta sih cinta, sayang, tapi itu nggak bisa dijadiin andalan gitu. Tapi ada loh kok kakek sama nenek itu nggak pernah ada problem orang ketiga atau apa, sampai kakek beliau meninggal itu masih cinta. Iya, tapi pasti up and down dulu. Oh iya, pastilah. Nah, yang bahaya kalau mengandalkan perasaan pas lagi down. Tiba-tiba problemnya jadi banyak, terus kayak kok gue gak ada perasaan cinta ya sama dia, terus lu menyalahkan pernikahan, kenapa gue mau menikah ya dulu sama dia gitu. Ya itu udah mati lu pas lagi down gitu. Kalau ngikutin feeling doang ya orang kawin cerai, karena perasaan hilang. Ngerti gak sih? Kenapa banyak artis cerai, kenapa banyak pernikahan di Amerika tuh sampai 50 sekian persen cerai, karena mereka ngikutin perasaan mereka. Bingung sih jawabnya, masih nggak terima karena balik ke pribadi sih sebenarnya. Sebenarnya gini kok,
kalau di aku selalu diajarkan sama orang tua, udah dok nikah aja yang pertama nggak ada namanya ibadah yang dipersusah, minimal nikah daripada nggak, dalam artian kalau nikah di Islam itu kan menyempurnakan agama, minimal dok udah melakukan. Kita kan nggak tahu umur, bisa aja misal pulang dari sini dok tabrakan atau apa gitu kan. Itu yang diajarkan sama orang tua, kayak udah nggak ada namanya ibadah yang susah. Jadi terus Ido pernah ngomong, Ido pernah debat dulu, Ido percaya kayak ya udah rezeki diatur sama Tuhan. Ido balikin sama mama, mah anak-anak kan perlu makan, mah gini-gini gitu. Rido bisa gede kan sekarang, Rido bisa Rido udah bisa jadi orang kan. Emang makannya pakai apa? Pakai udara. Makannya nggak pakai nasi. Maksudnya jangan khawatir apapun setelah nikah. Ya tapi kok bisa juga dengan ngomong dengan hal yang sama nih ya, tentang soalnya contoh tentang pendapatan gitu ya, tentang income, tentang rezeki nih. Gue berani jamin ya, kalau lu mengikuti 5 hal yang gue omongin ini, lu pasti jadi kaya. Apa? Hemat, bikin budget, lu spend kurang daripada yang lu dapat. Misalnya pendapatan lu 20 juta, lu spendnya 15 juta. Dan lu disiplin ngelakuin kayak gini, dalam 20 tahun pasti lu miliuner. Ini secara statistik dibuktikan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang rezeki dari Tuhan, iya, tapi kalau lu memanage rezeki itu dengan baik, ngerti nggak? Nah, memanage rezeki itu dengan baik punya strategi dong. Contoh jodoh dari Tuhan, iya, tapi lu untuk memanage jodoh ini supaya bisa langgeng puluhan tahun sampai lu mati, itu kan mesti di-manage. Jadi bisa lu mengandalkan Tuhan kasih rezeki, Tuhan kasih jodoh, terus lu merasa bahwa ini akan sampai seumur hidup. Enggak, kalau jodoh itu bukan suratan yang kita udah lahir. Tapi jodoh itu yang dikasih Tuhan kayak waktu untuk ketemu, itu dibalikin lagi ke manusianya. Tuhan itu cuma kayak ngasih kesempatan, ya balik lagi. Kalau semuanya diatur sama Tuhan, ya pasti nggak ada pendosa lah di bumi. Iya dong. Iya, justru maksud gue bilang gitu, iya memang diatur sama Tuhan, memang semua tuh bersumber dari Tuhan. Tapi bagaimana kita memanage ini kan yang menjadi penting. Itu penting juga. Nah, waktu memanage ini kan akhirnya diserahkan ke akal sehat kita kan. Bagaimana kita bisa memanage, gimana caranya supaya jadi orang yang punya uang banyak contohnya. Itu kan suatu disiplin mengatur keuangan sehingga akhirnya kita menjadi orang kaya. Orang kaya tuh bukan kalau jadi kaya gitu, itu enggak. Satu dia bekerja, satu dia memastikan uang dia lebih banyak daripada yang dia keluarin. Masuk 20 juta, gue keluar 15, gue tabung 5 juta. Itu kan butuh disiplin, butuh mikir, butuh sama juga dengan cinta. Memang cinta diberikan oleh Tuhan, tapi bagaimana memanage cinta itu? Berarti kan gue harus punya nilai-nilai yang sama dia. Gue mesti punya mencari orang yang kira-kira tepat untuk menjalankan hidup berdua sama dia. Itu kan udah mulai akal sehat jadinya. Tuhan buka nih kesempatannya. Habis itu kan gue bisa nggak sama dia nih? Apa karena cinta sesuatu yang nggak bisa gue paksain contohnya? Kan jadi lucu. Jadi kita udah mikir secara akal sehat nih, nggak bisa nih gue sama dia nih. Mau digimanain juga gue nggak bakal bisa nih sama dia. Itu tapi gue cinta ya. Berarti lu nggak memanage apa yang diberikan oleh Tuhan dengan baik gitu loh. Lu udah tahu sesuatu nih, contohnya lu bikin ada bisnis, udah tahu nih bisnis pasti nggak ada untungnya. Tapi demi semangat, demi perasaan lu jalanin ini bisnis, ya kan kita udah hitung nih udah nggak mungkin masuk, mau gimana? Aku berharap dengan aku berusaha terus suatu saat dia berubah. Jadi kayak ada sesuatu yang kayak gini loh, kan bukannya dipakai dalam usaha juga ya, maksudnya berusaha, pas kita mau nyerah itu sebenarnya itu goalnya kita, bukannya ada yang kayak gitu. Ya memang beda, itu kan kerjaan. Aku berharap ya, mungkin dengan aku mengenal, kita kan bisa dibilang nggak lama tuh kenalannya. Memang nggak berharap berubah, tapi minimal menjadi satu visi lah. Ya sekarang gimana ya? Udah terlanjur sayang, udah terlanjur kayak mungkin nggak segampang 3 tahun atau 4 tahun dulu yang nggak cocok sama gue cari yang lain. Nggak segampang itu. Kadang misalnya hati, oh yaudah gue cari yang lain, nggak cocok. Ya tapi kalau cowok yang bener ya, menurut gue dia harus berani ngambil keputusan yang berat, yang memang lu tahu buat kebaikan lu berdua, ngerti nggak? Ya memang
Ngerti gak sih? Iya, maksudnya kalau lu nggak bisa, ya udah gitu. Maksudnya harus ada yang Ini kan ngikutin. yang tahu cuma akal sehat lu doang nih. Makanya dalam hal ini coba kesampingan perasaan, coba berpikir dengan akal sehat, ini yang terbaik buat lu berdua enggak? Kalau ini bukan yang terbaik buat lu berdua, terus lu paksain tapi kan gue udah telanjur cinta, ya nanti welcome to the club deh gitu. Kita kan cowok harus ngambil keputusan-keputusan berat, keputusan-keputusan berat yang lu udah tahu nggak populer, yang lu tahu ini bakal mungkin dalam jangka pendek menyakiti orang, tapi mau nggak mau gue lakukan. Dan kadang gue takut ngambil keputusan itu, tapi makin lu berusia, mestinya lu makin berani ngambil keputusan. Kalau keputusan lu adalah Dinar Candy adalah orang yang bener-bener pengen lu nikahin, jangan putus-putus lagi. Berarti memaksa dong, memaksa. Bukan, sekarang lu berpikir, kesempatan lu berpikir, akal sehat lu bilang apa? Tuhan kan ngasih kita akal sehat buat kita berpikir. Lu pikir mau apa? Ya kayak tadi lu bilang simpel aja, kalau dia nggak bisa tegas, ya udah. Sekarang lu nggak bisa ngelawan, kayak gue punya hidup yang harus gue jalanin tanpa nggak bisa berhenti di titik itu aja memikirkan. Jadi ya sekarang lebih ke ya udah biar waktu yang ngejawab. Dan nggak dibohongin juga, sayang sama dia. Ya makanya kembali ke pertanyaan gue tadi, apa yang terbaik buat lu dan dia itu mesti dipikir bener-bener dan diambil keputusan yang tegas supaya baik buat dua-duanya gitu loh. Kalau lu merasa ini yang terbaik buat gua, ya lu mesti jangan tiap 2 bulan 3 bulan putus. Aku udah berapa kali nanyain kok dari awal kita jadian, tujuan kamu pacaran apa? Tujuan kamu pacaran sama aku apa? Nikah. Ya udah. Kapan mau nikah? Kita pernah benar-benar mau Ido bilang, ini kalau dalam tahun ini kita nggak nikah, mending kita pisah aja daripada nanti perasaan ini makin dalam. Ya udah, kasih aku kesempatan 2 tahun lagi. Nggak bisa, kita ambil tengah-tengahnya deh. Ya udah, itu udah deal, udah lama. Oke, berubah lagi. Aku nggak bisa nikah cepat-cepat. Ada sesuatu yang ingin aku lakuin. Oke, aku ikutin. Ya, kenapa aku bilang udah kita tunangan dulu. Minimal aku menunjukin lah kalau ini hubungan kita arahnya serius. Oke, nggak masalah. Terus tiba-tiba dia berubah lagi. Dia ngomong, tunangan kan di Islam nggak ada. Ya memang mungkin nggak ada. Itu sebenarnya bukan masalah tunangannya. Sebenarnya kalau kamu tanya, aku pengen nikah gitu loh. Iya, cuman kalau akhirnya jadi kayak putus nyambungnya tuh kayak cuma dijadiin alat buat ngegertak, buat untuk bernegosiasi supaya dia mengalah contohnya. Jadi kayak nggak jelas lu sebenarnya maunya apa gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu, itu cuma jadi dia nih supaya dia mau ngalah, mau nggak mau gue putusin. Lu mau nggak ikutin gue? Kalau lu nggak mau ya udah. Kalau untuk sekarang ya, tapi kalau untuk yang kemarin-kemarin sih nggak terlalu kayak emosi sesaat aja sih. Kalau kemarin mungkin kayak ya udah putus udah capek, tapi aduh perasaan gue masih gede, udah permasalahan kecil itu yang gue rasain ya. Tapi kalau sekarang kayak gue kecewa. Kalau mau lu ngikutin, kalau nggak ya udah gitu aja. Oke, jadi ini adalah taruhan terakhir. Iya. Kalau Dinar pasti nggak bisa ngikutin. Makanya itu bisa bilang kata-kata, ya udah kalau nggak mau nikah nggak nikah sekalian gitu loh. Yang penting niat dari awal gue udah ngajakin nikah. Batas kesabaran cowok itu ada. Dan ini udah terakhir. Iya, kalau dia nggak bisa ngerubah apa yang Ido minta, berarti ya udah itu bukan calon dia gitu loh. Hidup itu nggak akan berhenti kalau putus dari dia, itu aja. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua nih. Si Dinar Candy tadi ngomong di sama wartawan. Ya intinya dia kecewa diputusin begitu aja, terus dianggapnya apa? Dia nggak merasa ridho cowok yang layak buat diperjuangin buat dia gitu. Aku tuh capek kok gini, dia selalu ngomong aku tuh nggak gentle, sampai bahkan Pak Haji Acep ngomong aku nggak gentle. Tahu nggak bapaknya dari kita pacaran aku udah ngajakin dia nikah? Nggak tahu. Tahu nggak bapaknya kalau aku bilang sama Dinar, kenalin dong sama bapak kamu. Ntar kalau aku kenalin sama bapak nyuruh kamu nikah. Sekarang kalau Bapak Haji Acep tahu yang sebenarnya, Bapak Haji Acep bisa ngomong nggak aku nggak gentle? Hari ini disuruh nikah, aku nikahin. Nikah itu nggak, menurut aku ya, itu cuma oke, apa yang aku punya, ayo kita nikah. Aku nggak pernah takut dengan materi.
Berapa kali aku bilang, semampu aku, ayo kita nikah. Kalau sekarang dia minta nikah di atas pesawat jet, ya aku mana ada duit gitu. Mending jujur kan, daripada memaksain. Ya udah. Ya kalau aku sih kenal kamu berdua, dua-duanya baik, dua-duanya juga cinta. Kalau cinta ya. Tapi kalau cocok, aku udah mulai sangat mempertanyakan kalau sekarang cocok apa enggaknya ya. Karena cara memandang nilai, contohnya cara memandang uang udah mulai beda, cara memandang karyawan juga udah mulai berbeda, cara memandang begitu pola-pola nilai-nilai cara memandangnya udah mulai banyak yang berbeda. Aku udah mulai warning ya. Kecuali kalian bisa menyari titik tengah, ini kalau dilanjutin bakalan berembet kemana-mana tuh. Tapi ini bukan Dinar yang aku kenal 4 bulan awal aku jadian kok. Ya Dinar 6 bulan lagi juga bisa beda lagi. Dinar 2 tahun ya, lagi juga bisa tahu. beda lagi. Karena nggak ada manusia yang aku kenal yang gini mulu. Kita kan dinamis, kita makanya ilmu kemanusiaan itu kan disebutnya seni, karena bisa nggak ada yang eksak, nggak ada yang bisa ngejamin Dinar 30 tahun lagi sifatnya bakalan sama, Rido yang 30 tahun lagi sifatnya bakal sama. Mungkin aku nggak tahu ya, kayak mungkin pelajaran hidup aku mungkin aku yang pernah di titik terendah banget, jadi aku kayak ngerasa bukan hidup itu nggak ada arti, tapi dalam cara pandang aku kayak ini loh. Koko pernah bilang bermimpi itu bermimpi. Oh iya, mimpi itu kan ada, bukan berarti hidup nggak pingin punya rumah mewah, kan mimpi orang beda-beda gitu loh. Mungkin cara pandang berbedanya mungkin setelah kejadian yang pernah do alamin kali. Jadi kayak ya gitu. Kita nggak bisa prediksi waktu. Maksudnya selama kita baik aja bisa kena bencana. Apalagi kita yang nggak baik gitu loh. Karena nggak ada yang manusia itu di dunia ini yang happy terus, nggak pernah kena bencana, nggak pernah kena kecelakaan, nggak pernah sedih, nggak ada kan. Ya pada satu titik Dok, ini netizen juga paling udah pada mulai jenuh ngelihat kamu putus balik. Aku juga udah mulai kayak oke, ini udah mulai apa ya, kita benar-benar kan nggak main-mainin, nggak ini buat apa segala macam, cuman udah mulai pegel juga gitu. Iya. Pada satu titik lo berdua mesti ngambil satu keputusan yang tegas sih. Kalau mau lanjut ya udah nggak ada lagi nih kayak gini-gini. Aku cuma mau bilang kalau dia bisa ngeposisiin aku dan tegas sama karyawannya, aku masih mau ngelanjutin. Tapi kalau dia udah nggak bisa, cari cowok yang diterima sama karyawan kamu aja, simpel itu aja. Jadi karena ini murni ke karyawan aja nih. Iya, karena bagaimanapun aku pikirin, aku ini pernah permasalahan dulu, nanti suatu saat pun kalau aku nikah, pasti aku akan ada di lingkungan itu, gitu loh. Kalau aku diemin lagi, itu sama aja kayak duri dalam daging gitu. Jadi kalau nanti dia bilang, iya dong, nanti bisa deh aku coba atur karyawan aku, tapi 3 bulan lagi nggak taunya nggak lagi, jalanin aja yang ada dulu. Oke. Jalanin aja yang Jadi aku I wish you all the best. Maksudnya untuk hubungan susah banget ini, ilmu yang kita nggak bisa tahu pasti. Saran-saran aku juga apa yang aku tahu terbaik doang, belum bener banyak juga aku bikin kesalahan. Ya moga-moga sih udah bisa. Ya udah mulai mesti mikir baik-baik deh. Nikah jangan dianggap jadi kayak main-mainan. Mau nikah besok ya tetap aja mesti dipikir, dikasih akal sehat oleh Tuhan untuk berpikir dan diambil keputusan. Kesannya kayak plan 7 kali putus dalam 9 bulan ya, ya kan? Tapi yang nggak pernah berubah kan, aku dari awal nikah. Itu yang bikin aku konsisten loh. Tapi kamu juga konsisten mutusin dia terus. Ya mungkin itu yang koko bilang, aku butuh gertakan biar dia tuh berubah. Yang ternyata dia nggak berubah. Karena aku orang tipenya nggak bisa teriak, nggak bisa. Jadi marah aku tuh, ya udah gitu loh. Kayak nggertak gimana sih? Kamu kalau ibarat anak kecil, kamu nggak sekolah nggak aku kasih permen, kayak gitu loh. Aku nggak bisa yang sekolah nggak bisa kok. Aku juga bingung gitu. Ya nanti kalau nikah udah nggak ada gertak-gertakan begini loh, masa lu mau tiap kali belum takat? Iya nggak mungkin dong. Iya gitu kan. Yang Model juga. nggak mungkin lah.
talak 3 itu kan udah udah finish banget, dan kalau misalnya sampai ke sebut talak 3 dan kita kan masih nikah dulu sama orang lain. Ternyata jodohnya yang lain gimana? Kan ya itu mah udah pertaruhan banget, itu udah nggak mungkin sih. Oke, ridho ilahi, good luck, semoga Ya doain aja yang terbaik kok. dapat yang terbaik ya. Amin. Terima kasih udah ngobrol-ngobrolnya. Jadi orang juga clear juga mungkin di sini kan para gemoy-gemoy itu yang kita cintai itu kadang suka berspekulasi tentang apa penyebabnya. Semoga ini juga bisa mengclearkan keadaan dan menjadi membaik lagi ya. Terima kasih banyak. Thank you Koko.